Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemanfaatan teknologi digital adalah keniscayaan yang menciptakan peluang sekaligus risiko. Pemanfaatan teknologi digital membawa manfaat baik bagi masyarakat seperti meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan aksesibilitas teknologi. Selama 10 tahun terakhir, program kerja Kementerian Kominfo berfokus menghubungkan dan memajukan bangsa melalui akselerasi transformasi digital dari berbagai aspek. Dan inilah perjalanan transformasi digital Indonesia selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Lompatan transformasi digital Indonesia dimulai sejak Joko Widodo yang kala itu Gubernur DKI Jakarta memedangkan pemilu tahun 2014 yang dipilih langsung oleh rakyat sebagai Presiden Indonesia bersama Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, infrastruktur digital Indonesia digenjot habis. Presiden memiliki visi infrastruktur digital akan membentuk ekosistem digital yang menjadi kunci konektivitas bagi masyarakat. Arahan Presiden Jokowi saat itu bagi visi transformasi digital adalah percepatan infrastruktur, telekomunikasi, pengembangan e-commerce, penguatan logistik perdagangan, penyiapan SDM digital, dan percepatan penyelesaian regulasi. Menjawab arahan Presiden Joko Widodo, Kominfo bergerak cepat dengan meluncurkan rencana pita lebar dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung 2014 sampai 2019. Program pita lebar Kominfo ditetapkan melalui Perpres 96 tahun 2014. Kominfo mengoptimalkan pita frekuensi 800 MHz untuk penyediaan internet seluler 4G. Optimalisasi berdasarkan Permen Kominfo nomor 30 tahun 2014. Permen tersebut mengatur tentang tata cara pendaftaran penyelenggara sistem elektronik. Langkah selanjutnya dari Kominfo adalah memulai program pembangunan infrastruktur telekomunikasi digital berupa Base Transceiver Station atau BTS dan jaringan serat optik. Memasuki tahun 2015, Kementerian Kominfo membangun akses internet di 688 titik lokasi dengan kapasitas bandwidth 2 MB per second. Akses bandwidth itu menjangkau lokasi khusus seperti desa, pemerintahan daerah, dan infrastruktur pendidikan. Penyediaan akses internet bagi desa dan pemerintah daerah merupakan salah satu program transformasi digital Kominfo, yakni digitalisasi sektor. Program transformasi digital Kominfo lainnya adalah e-government, digital safety and data governance, e-commerce, dan konektivitas. Program ini menjadi pondasi penguatan ekosistem digital yang akan mendukung UMKM, pembangunan palaparing, startup, pelatihan digital, digital talent, dan penguatan tata kelola digital di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2016, Kominfo menerbitkan Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 yang mengatur sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik yang melanggar standar penyimpanan data pribadi. Di tahun yang sama pula DPR menyetujui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi Undang-Undang ITE memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam ekosistem digital. Perkembangan teknologi dan internet mulai merubah wajah dan kebiasaan masyarakat mengakses informasi dari media konvensional menuju platform digital. Masyarakat mulai merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur digital. Dari sisi konektivitas, jaringan 5G lebih teroptimalisasi. Di saat yang bersamaan, pengembangan e-commerce terus diperkuat pemerintah. Pengembangan e-commerce secara nasional disahkan Presiden dalam Perpres 74 tahun 2017. Pemerintah bertekad memperkuat perkembangan e-commerce secara nasional, penguatan berfokus di sektor logistik, perlindungan data, pembayaran digital, dan regulasi perdagangan melalui sistem elektronik. Saat itu, nilai transaksi di e-commerce telah mencapai 42,2 triliun rupiah. Peluang ini ditangkap pemerintah untuk meraup ekonomi sektor digital. 4 April 2018 menjadi sejarah bagi Indonesia, di mana pemerintah membuat peta jalan Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan menghadapi revolusi industri 4.0. Peta jalan tersebut tercantum dalam Perpres 95 tahun 2018 yang bertujuan mempercepat digitalisasi di sektor publik. Bentuk nyata dari program ini adalah SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE dirancang untuk menghadirkan layanan publik terintegrasi, portal layanan publik, portal administrasi pemerintah daerah, dan infrastruktur publik digital. Dengan adanya SPBE, maka perencanaan pembangunan daerah akan terintegrasi.
Memasuki masa 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, sektor digital semakin diperkuat dengan melahirkan sejumlah program seperti Digital Talent Scholarship atau DTS, program Kominfo yang berfokus pada peningkatan SDM digital Indonesia. DTS menargetkan lulusan pendidikan vokasi dan sarjana agar memiliki keterampilan digital yang sesuai kebutuhan industri. Satu Data Indonesia disahkan melalui Perpres 39 tahun 2019 untuk memastikan keterpaduan data nasional yang akurat dan terintegrasi. Di tahun ini Presiden Joko Widodo juga meresmikan jaringan serat optik Palaparing. Jaringan serat optik digunakan untuk menjangkau lebih banyak akses internet ke pelosok Indonesia. Tahun 2020 menjadi tahun mencekam di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 menghantam keras sektor ekonomi dan industri banyak negara. Namun, di satu sisi, pandemi juga mempercepat proses transformasi digital. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital karena di masa pandemik maupun next pandemic mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital. Isu pandemi membuat Kominfo bergerak cepat mengambil langkah mitigasi COVID-19 dengan mengembangkan platform sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19 pada 12 Januari 2020. 27 Maret 2020, pemerintah resmi meluncurkan aplikasi Peduli Lindungi dan chatbot COVID-19 sebagai respon pencegahan dan pelacakan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Melalui aplikasi Peduli Lindungi, Kominfo turut membantu integrasi data rekam medis elektronik ke dalam Satu Sehat. Selain itu, pada tahun ini, pemerintah juga meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk membantu usaha pelaku UMKM agar bertahan dan berkembang di tengah krisis dengan memanfaatkan ekosistem digital yang berkuat. Sejarah telekomunikasi Indonesia tercipta pada 26 Mei 2021, di mana jaringan 5G resmi diluncurkan. Peluncuran 5G menjadi langkah maju Indonesia dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi nasional. Sejalan dengan itu disahkan pula PP 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Aturan ini bertujuan memperbaharui regulasi sektor telekomunikasi dan penyiaran agar lebih adaptif dan sesuai kebutuhan masyarakat era digital. Saya mengundang Yang Mulia dan Bapak Ibu untuk hadir melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih. 2020 menjadi tahun yang berkesan bagi Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Karena Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan besar internasional KTT G20. KTT G20 merupakan sebuah forum dengan kumpulan negara dengan kekuatan ekonomi top dunia. Sebagai tuan rumah KTT G20, Stay Together, Stay Stronger menjadi tema besar yang diingatkan Indonesia. Mata dunia menatap Indonesia dengan gagasan-gagasan dan solusi yang ditawarkan mengatasi ragam masalah di dunia. Kominfo dalam G20 berperan sebagai Chair G20 Digital Economy Working Group yang pertama. Forum ini membahas isu terkait ekonomi digital. Di tahun yang sama, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi yang memberikan landasan hukum menjamin pelindungan data pribadi masyarakat. Sejarah baru kembali tercatat di tahun 2023, di mana Satria 1 diluncurkan. Satria 1 diluncurkan untuk melayani akses internet di ribuan titik layanan publik seluruh Indonesia dengan bandwidth 150 GB per second. Migrasi siaran TV analog ke digital terjadi pada Agustus 2023. Migrasi siaran TV digital memberikan manfaat peningkatan akses dan kualitas mobile broadband, juga meningkatkan kualitas siaran dan mendorong beragam industri konten. 13 Desember 2023, Kominfo mengenalkan Visi Indonesia Digital 2045. Nawacita visi ini adalah mengoptimalkan teknologi digital untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan demi membawa Indonesia dapat bersaing dan menjadi negara maju tahun 2045.
Dan 22 Desember 2023, Menkominfo menerbitkan Surat Edaran Menteri Nomor 9 tentang Etika Kecerdasan AI. SE ini dikeluarkan sebagai pertimbangan prinsip etis, kehati-hatian, keselamatan, dan berorientasi pada dampak positif. Pemerintah resmi menerbitkan Perpres 32 tahun 2024. Perpres ini menyoal tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Tujuannya agar tercipta persaingan industri yang sehat dan adil atas peluang ekonomi digital Indonesia. Publisher Right menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah bagi industri media. Dalam penyusunannya, pemerintah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan tidak mencoba mengintervensi kebebasan pers. Perpres ini tidak berlaku bagi konten kreator. Presiden Joko Widodo pada Mei 2024 meresmikan Indonesia Digital Test House, program yang memastikan keamanan dan kualitas perangkat industri dalam negeri. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Kepres 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online dengan Menkominfo sebagai Ketua Harian Pencegahan. Kominfo beberapa tahun terakhir gencar melawan dan memberantas judi online yang merugikan masyarakat dan negara. Dan hingga mendekati akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, peningkatan literasi digital yang dibentuk sejak 10 tahun lalu berbuah hasil. Sebanyak 12 juta masyarakat mendapatkan literasi digital pada 2021 dan September 2024 sebanyak 5 juta masyarakat telah terliterasi digital. Literasi digital yang digagas Kominfo mengacu pada 4 modul, yakni budaya bermedia digital, aman bermedia digital, etis bermedia digital, cakap bermedia digital. Literasi digital mendorong masyarakat untuk menyebarkan konten positif di internet serta terhindar dari berita hoaks dan misinformasi. Itulah transformasi digital yang dilakukan pemerintah di era Presiden Joko Widodo. Walau presiden berganti, namun transformasi digital tidak akan berhenti sampai di sini. Transformasi digital akan terus berkembang dan melaju sebagai tren global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Tim Liputan GPR TV. Pemirsa, itulah ragam informasi yang dapat kami kemas untuk Anda. Dapatkan berita pilihan lainnya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV. Saya Ladiantri Arfiani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.